Halo semuanya, perkenalkan nama saya Epifania Nozong. Saya dari Prodi PGSD semester 2. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang Microsoft Office untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Microsoft Office adalah sebuah paket perangkat lunak klien serta perangkat lunak server yang dikembangkan oleh Microsoft. Umumnya Microsoft Office ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah aktivitas dalam perkantoran. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, mengingat pada awalnya Microsoft mengembangkan Office ini untuk tujuan perkantoran. Di sisi lain, banyak masyarakat yang menggunakan Microsoft Office untuk keperluan lain, misalnya dalam bidang pendidikan. Microsoft Office sangat berguna dalam mengolah dan menghasilkan berbagai data yang difokuskan, seperti membuat surat, menyimpan data penting, membuat slide presentasi, mengirim email, serta melakukan video call. Microsoft Office ini pertama kali diumumkan oleh Bill Gates pada tanggal 1 Agustus 1988 di Comdex Las Vegas. Awal perilisan Microsoft Office hanya memiliki 3 layanan saja, seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Namun lain halnya dengan saat ini, yang mana telah mengembangkan beberapa layanan untuk mempermudah pekerjaan ataupun tugas. Adapun penjelasan mengenai layanan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Word. Microsoft Word merupakan sebuah perangkat lunak pengolah kata yang dirilis oleh Microsoft. Perangkat lunak yang satu ini dapat dikatakan sebagai layanan pertama dalam paket Microsoft Office. Mengingat perangkat lunak yang satu ini dirilis pada tanggal 21 Oktober 1983. Seperti halnya program pengolah kata lainnya di dalam Word, pengguna dapat membuat, mengedit, serta memformat sebuah dokumen. Misalnya dokumen surat, brosur, buku, kartu nama, jurnal, proposal, dan sebagainya. Saat ini Microsoft Word telah tersedia di berbagai jenis sistem operasi, mulai dari Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan juga Android. Hadirnya software ini tentu saja memiliki fungsi serta manfaat yang menarik bagi penggunanya. Misalnya seperti pada poin berikut ini. Yang pertama, menghemat waktu serta tenaga saat membuat dokumen. Yang kedua, mudahnya dalam mengolah data yang berkaitan dengan kata-kata dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, dapat meminimalisir kesalah penulisan. Dan yang keempat, meminimalisir penggunaan kertas. Yang kedua, Microsoft Excel. Lain halnya dengan paragraf sebelumnya. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation. Pada umumnya, penerapan software Microsoft Excel sangatlah berguna untuk seorang yang bekerja dalam bidang akuntansi atau administrasi. Karena software ini, pengguna mampu mengatur data keuangan dalam perusahaan dengan mudah dan efisien. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa Microsoft Excel sering disebut sebagai alat manajemen data. Namun data yang paling sering dikelola adalah keuangan. Adapun fungsi lain yang dirasakan dari pengguna Microsoft Excel, misalnya pengguna dapat menganalisis keuangan, pinjaman, pemasukan, pengeluaran, serta melakukan riset harga. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan program dari Microsoft yang dirancang untuk presentasi. Selain sebagai alat untuk mempermudah presentasi, Microsoft PowerPoint juga memiliki manfaat lainnya yang dapat pengguna rasakan. Di antaranya adalah dapat akses di berbagai perangkat komputer, baik versi desktop maupun smartphone, dan juga dapat membuat slide presentasi profesional dengan dukungan berbagai fitur, seperti audio, video, gambar, animasi, serta template. Microsoft Outlook. Microsoft Outlook merupakan sebuah program personal information manager dari Microsoft. Pada dasarnya, Microsoft Outlook ini biasa digunakan untuk mengirim,
menerima serta membaca pesan email layaknya Gmail. Namun di samping itu, Microsoft Outlook memiliki fungsi lainnya yang mungkin jarang diketahui. Misalnya, dapat membuat draft rencana atau penjadwalan acara, membuat serta mengatur buku alamat. Yang kelima, Microsoft OneNote. Microsoft OneNote merupakan program untuk membuat catatan dengan fitur kolaborasi multi pengguna. Lebih lanjut, dengan OneNote, pengguna dapat mengoperasikannya untuk berbagai keperluan. Misalnya seperti mengolah catatan, gambar, clipping layar, serta komentar audio. Menariknya, dapat berbagi dengan pengguna OneNote lainnya melalui jaringan internet. Yang keenam, Microsoft OneDrive. Microsoft OneDrive merupakan layanan hosting file dan layanan sinkronisasi yang dioperasikan oleh Microsoft. Memungkinkan pengguna dapat menggugah serta mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan atau cloud. Kemudian, pengguna dapat mengaksesnya melalui perembam web atau perangkat tertentu. Layanan ini menyediakan fitur editor website untuk dokumen Office, seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote. Yang ketujuh, Microsoft Teams. Microsoft Teams merupakan sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Dalam Microsoft Teams ini, pengguna akan menemukan beragam fungsi dan manfaat yang menarik. Misalnya, dapat membuat komunikasi dan informasi pengguna dengan lancar serta aman. Kesimpulan, Microsoft Office merupakan sebuah paket layanan dari Microsoft yang dirancang untuk kebutuhan perkantoran. Tentunya, dengan layanan ini, pekerjaan kantoran penggunaan akan dipermudah dan dipercepat. Di dalam paket Microsoft Office ini terdapat 7 layanan yang memiliki peran serta fungsi yang berbeda-beda, mulai dari pembuatan dokumen, penjadwalan acara, mengedit file, presentasi hingga melakukan rapat video. Itulah ulasan singkat yang dapat saya berikan mengenai pengertian Microsoft Office. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih.